Terima kasih Anda masih bersama kami. Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) melaporkan selama setahun terakhir dari April 2020 hingga April 2021 setidaknya ada 536 kasus COVID yang dialami ibu hamil, di mana 3% diantaranya meninggal dunia. Sejumlah daerah pun mulai melaporkan peningkatan angka kasus ibu hamil yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala yang lebih buruk. Tentunya hal inilah yang membuat POGI merekomendasikan agar ibu hamil divaksinasi. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, ada Ketua Umum PP Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, ada Dr. Ari Kusuma Januarto, serta PLT Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Dr. Maksi Rendrondonu. Halo, selamat malam dokter-dokter. Selamat malam, Iqbal. Baik, dokter, saya ini ke dokter Ari terlebih dahulu ini. Sebenarnya dokter, ini kalau misalnya kita melihat tadi ada sekitar 536 ibu hamil, di mana 3% diantaranya ini meninggal dunia. Sebenarnya seberapa besar nih dok pengaruh vaksinasi bagi ibu hamil bila dilihat dari presentasi kasus yang terjadi setahun belakangan ini? Pengaruh vaksinasi pada ibu hamil itu merupakan salah satu upaya pencegahan. Yang harus kita lihat. Kita tahu bahwa ibu hamil itu adalah kelompok rentan yang menurut CDC juga di Center for Disease Control and Prevention mengatakan juga bahwa kalau dia terkena akan lebih berat pada ibu hamil dibandingkan dengan yang tidak hamil. Dan bahkan beratnya ini bisa sampai perawatan di rumah sakit, intensif, sampai juga masalah ventilator. Jadi vaksin pada ibu hamil ini sangat dibutuhkan pencegahan dan juga menambah antibodi sendiri buat ibu hamil. Nah, berbicara soal antibodi sendiri, dokter, kalau saya tidak salah, mungkin dokter nanti bisa membenarkannya. Bukannya wanita itu memiliki antibodi yang lebih baik dibandingkan pria, dok? Apakah ini artinya bahwa sebenarnya kalau ibu hamil ini jauh lebih bisa mengatasi bila terinfeksi COVID-19, begitu, dok? Betul. Ibu hamil, apalagi dengan hormon estrogen, dia akan mempunyai imunitas lebih. Tapi pada kondisi-kondisi hamil, ibu hamil ini akan mengalami imunitas yang rendah, lebih turun biasanya. Apalagi kita tahu modalitas dari ibu-ibu hamil di Indonesia sendiri cukup rentan. Kita tahu di Indonesia ini ada 49% ibu hamil ada anemia, ada masalah hipertensi 15%. Ada masalah obesitas dan hal-hal yang lain. Ini menambah imunologi dari ibu hamil lebih rendah sehingga kalau terkena virus COVID ini, kita akan lebih dimasalah. Apalagi kita tahu virus ini yang ada Delta ini juga menunjukkan adanya perkembangan yang juga dahsyat lah buat ibu hamil. Nah, ini Dokter Maksi sendiri, kalau tadi Dokter Ari mengatakan bahwa memang untuk ibu hamil ini cukup rentan terpapar COVID-19 dengan kondisi yang cukup lemah. Nah, sebenarnya kalau berbicara soal vaksinasi sendiri, sebenarnya kan sudah ada lampu hijau dari pemerintah. Tapi yang menjadi kebingungan di masyarakat, bagaimana dengan Badan POM sendiri? Apakah sudah ada persetujuan juga dari Badan POM dan juga pihak-pihak terkait dengan vaksinasi ini, dok? Ya, betul sekali, Iqbal. Juga apa disampaikan oleh Dr. Ari dari perwakilan dari POGI. Jadi sebenarnya ibu hamil ini kan masuk salah satu faktor risiko penduduk yang punya risiko karena hamil, ada ibu sendiri dan ada bayinya. Jadi ini sangat termasuk penduduk yang punya risiko. Oleh karena itu kami di Kementerian Kesehatan selalu mengikuti perkembangan yang ada terkait dengan vaksinasi, sasaran apa yang akan diberikan. Kita tahu bersama kita sudah mulai tahap awal tenaga kesehatan. Karena itu kan yang punya faktor risiko yang paling besar papar. Kemudian kita sudah lansia dan pelayan publik dan sekarang sudah masyarakat umum. Begitu pada masyarakat umum, kami mendapat informasi bahwa di negara lain juga sudah melakukan, termasuk ibu hamil dan pada anak 12 sampai 17 tahun. Jadi kami langsung melakukan komunikasi surat dengan
ITAGI maupun Badan POM. Dan memang sudah keluar dari Badan POM dan dari ITAGI. ITAGI ini yang saya kira tempat kami meminta, karena itu sebagai advisor independen untuk bidang imunisasi. Sehingga kita menunggu dulu itu. Dan di samping itu terakhir kami menunggu dari POGI, Persatuan Ahli Obstetrik Ginekologi Indonesia, karena teknisnya mereka ibu hamil yang mana yang diberikan. Umur kehamilan berapa. Saya baru terima surat kemarin, Dr. Ari. Saya baru baca kemarin suratnya, sudah ada. Sehingga itu akan melengkapi kami untuk membuat petunjuk teknis. Oke. Nah, untuk ke Dr. Ari sendiri, bagaimana dengan surat rekomendasi yang memang diminta oleh Kementerian Kesehatan sendiri terkait dengan bisa dikatakan sebagai syarat untuk mendapatkan dari vaksinasi ini sendiri, khususnya untuk ibu hamil. Apakah memang cukup berbeda bila dibandingkan dengan vaksinasi yang kita terima secara umum, atau justru sama saja? Prinsipnya vaksinnya sama saja yang ada saat ini. Dan rekomendasi memang sudah kami lakukan dan sudah kita sosialisasikan sejak awal Juli. Dan memang selama ini kita selalu berproses bersama Kemkes sendiri, bersama ITAGI, dengan BP POM. Dan sampai saat ini memang proses kami dalam hal ini sudah berdiskusi dengan ITAGI, sebagai badan advisor tadi, dengan BP POM, juga dengan Kemkes sendiri. Bahkan dari diskusi kami sudah kami sepakatilah bahwa katakan bahwa ibu hamil ini memang adalah kelompok rentan yang membutuhkan vaksin. Namun kita juga harus pahami bahwa selama ini memang belum adanya uji klinis pada ibu hamil. Ini juga merupakan salah satu yang tidak langsung bisa dikeluarkan saja dari memahami itu. Sehingga yang kita sampaikan di sana bahwa penelitian yang ada, contohnya di Amerika sudah ada yang studi observasi tentang 35.000 ibu hamil, ada penelitian juga pada binatang, ada penelitian juga pada semua vaksin ini cukup baik. Dan kedua, terus terang kami juga sudah berproses dalam hal melakukan data screening. Jadi screeningnya nanti juga sudah kita sepakati kemarin bersama terus direktorat dari Pak Si sendiri, apa screening model apa yang kita akan berikan pada ibu hamil. Karena kita juga perlu kehati-hatian. Jadi bukan berarti ibu hamil langsung kita suntik. Walaupun kita sebetulnya ingin sekali melindungi semua ibu hamil, tapi kita harus melalui prosedur-prosedur yang ada, yaitu screening. Yang sudah kita buat dan sudah selesai, alhamdulillah sudah kita sepakati dengan ITAGI, dengan Kemkes. Ini bentuknya misalkan berapa bulan yang diberikan, lalu misalkan tensinya berapa, kan ada penyakit lain yang mungkin harus sampaikan, seperti itu. Ya, insya ibu hamil bisa lakukan vaksinasi. Oke, kalau dari POGI sendiri memang sudah menyampaikan surat rekomendasi dan lain sebagainya ke Kemenkes, lalu bagaimana Pak Maksi ini? Apakah realisasi ini akan segera bisa didapatkan oleh para ibu hamil begitu untuk mendapatkan vaksinasi? Apakah harus ada proses ataupun jangka waktu tertentu lagi yang membutuhkan waktu sehingga tentunya kita tidak menginginkan bahwa akan banyak sekali lagi pasien ataupun ibu hamil yang mengalami meninggal dunia akhirnya begitu, Dr. Maksi? Baik, saya kira yang disampaikan Dr. Ari itu yang betul. Kami baru terima 2 hari lalu kalau nggak salah surat. Dan berdasarkan surat rekomendasi POGI itu jadi dasar kami untuk kami membuat format screening khusus ibu hamil. Jadi di situ saya baca ada ibu hamil yang punya risiko tinggi apa, mana yang bisa diberikan, dan risiko rendah, dan umur kehamilan berapa, nggak salah mulai dengan 13 minggu sampai 30 minggu paling lambat, kalau nggak salah itu ya, saya lupa. Tapi nanti kita baca itu, dasar itu yang akan kita buat, dan tentu perlu waktu untuk sosialisasi. Tapi prinsipnya kalau ini sudah ada, POGI kira sudah bisa dicoba di mana dulu di Jakarta sini, sudah bisa di rumah sakit dicoba, dan sambil kita sosialisasi. Hari Senin saya tanda tangan surat untuk
datanya staf sudah Sangat jadi, dimengerti. Dokter Ari, dan tinggal kita tanda tangan untuk kita sosialisasikan. Tapi saya kira sambil sosialisasi di kota-kota besar yang karena itu harus didampingi ya, ada dokternya dan harus ada bidannya yang untuk ibu hamil. Jadi juga syarat yang utama yang saya baca di rekomendasi daripada POGI. Ya. Berarti Jadi tinggal tunggu ini aja. Minggu depan sudah jalan. Ya, Agustus ini. Minggu depan sudah jalan, baik dok. Tapi berarti ini artinya bahwa untuk setiap ibu hamil yang ingin mendapatkan vaksinasi sudah bisa berarti ini ya, dokter? Ya, dengan syarat tadi. Dengan syarat. Kriteria yang kita cantumkan di format screening itu. Ya. Jadi kalau ibu hamil baru hamil baru 1-2 minggu kan enggak masuk. Nah, saya ke dokter Ari lagi ini. Sudah Dokter. ada di rekomendasi. Dokter Ari mungkin lebih Iya. jelaskan. Bagaimana lagi, dokter? ibu hamil yang mana? Jadi memang benar sampaikan Pak Maksi. Terima kasih Pak Maksi. Kalau alhamdulillah Senin sudah mulai tanda tangan. Jadi intinya kita benar sampai Pak Maksi bahwa kita tetap melakukan dengan kehati-hatian dan prosedur. Ya. Arti di screening itu sampaikan. Contohnya suhunya berapa? Nah, suhu demam misalnya 37,5 ke atas ya jangan kalau lagi demam. Yang kedua dalam hal usia kehamilan. Kehamilannya kita rekomendasi 13 sampai 33 minggu, tapi sampai cukup bulan. Jadi itu masuknya adalah trimester kedua. Kenapa? Karena kita tahu trimester 1 itu pada saat terbentuknya suatu organogenesis, pembentukan dari tubuh-tubuh dari seorang janin tadi. Sehingga kita mengambil di 13 minggu sampai cukup bulan. Kita menganjurkannya 33 minggu dengan berharap kalau 33 minggu itu memberikan efektivitas juga pada bayinya. Artinya bayinya terlindungi. Karena kita tahu efektivitas dari antibodi itu muncul 2 minggu sampai 1 bulan. Sehingga waktu usia 37 minggu atau cukup bulan, bayinya itu sudah terlindungi. Tapi kalaupun harus cukup bulan, ibunya tidak pun tidak masalah. Juga screening dalam hal tensi. Pak Maksir sampaikan betul sekali bahwa tensi, walaupun saat ini yang disetujui tensi itu 180, tapi kita juga tahu bahwa ibu hamil ini merupakan suatu kelompok rentan tadi yang beresiko, bahwa ada penyakit-penyakit itu namanya preeklamsi seperti itu, di mana tensi 140-90 ini udah harus kita deteksi apa yang dilihat. Jadi bukan berarti 40 langsung bisa suntik aja. Kita lihat ada kondisi lain nggak, misalkan kakinya bengkak, atau ternyata kepala pusing, atau dia punya riwayat. Sehingga kita tetap harus melakukan semua dengan prosedurnya lah. Begitu juga hal-hal lain. Di situ di screening sampaikan, misalkan kalau dia ada penyakit jantung, penyakit hipertensi, DM, atau segala macam. Namun selama semua terkontrol, biasanya boleh diberikan. Jadi di panduan untuk screening itu insya Allah kita sudah sepakati bersama ITAGI dan bersama Kemkes juga. Oke dokter, ini di saat seperti ini tentu ada pro dan juga kontra terkait ingin divaksin ataupun menolak untuk divaksin. Mungkin dokter Ari bisa menjelaskan sebenarnya mungkin bisa membuka mata dari masyarakat khususnya ibu-ibu hamil yang tidak ingin divaksin. Sebenarnya apakah ada efek samping selanjutnya setelah divaksin ini dok? Ya, terus terang dari penelitian tentang tadi studi observasi yang disampaikan tadi saya bilang ada 35.000 ibu hamil yang diberikan vaksin. Itu sudah dilakukan di Amerika. Insya Allah tidak ada, tidak punya efek yang jadi itu dibandingkan tuh di situ tentang efek samping, efek yang nyala dasarnya. Bagaimana tentang ada ruam, ada nyeri, sakit kepala, demam, segala macam. Insya Allah tidak ada perbedaan yang makna tentang yang hamil dan dengan yang hamil kalau divaksin. Bahkan di beberapa jenisnya, yang itu justru menunjukkan yang tidak hamil malah lebih nyeri. Tapi insya Allah semua sama, tidak ada efek samping. Kedua, kita juga tahu bahwa vaksin yang diberikan ini ada beberapa vaksin inaktif. Inaktif ini adalah vaksin-vaksin yang selama ini sebetulnya sudah diberikan pada ibu hamil. Contohnya vaksin tetanus atau influenza, segala macam. Insya Allah aman. Yang ketiga, di beberapa negara sudah melakukan, walaupun vaksinnya pada hewan, insya Allah tidak ada dampak-dampak. Dan dari badan dunia juga yang namanya Development and Reproductive Physiology, itu juga
sampaikan bahwa tidak ada penelitian itu untuk pada janin maupun pada ibu. Baik, baik dokter. Saya ke dokter Maksi terakhir ini dokter, terkait dengan vaksinasi yang tentunya akan diberikan kepada ibu hamil. Sebenarnya seberapa siapkah Kementerian Kesehatan untuk menyediakan vaksinasi? Apalagi ini ada penambahan, kalau saya tidak salah harus ada sekitar 4 juta dosis vaksin, dikalikan 2 sekitar 8 juta ya kalau misalnya menghitung dari kisaran ibu hamil yang ada saat ini. Bagaimana dengan kesiapannya itu sendiri dan juga prasarana sarana yang disediakan oleh Kemenkes? Ya, kalau kesiapan daripada Kementerian Kesehatan pertama tentu logistik vaksin. Sebenarnya sasaran ibu hamil ini kan sudah masuk di sasaran 17 tahun ke atas. Ya, yang 181,5 juta, jadi sudah masuk di situ. Jadi nggak akan menambah sasaran. Yang menambah sasaran anak remaja ya, 12 sampai 17 yang 26 juta. Jadi 208 juta total sasaran kita untuk vaksinasi seluruh Indonesia sudah masuk ibu hamil di situ. Dan bagaimana ketersediaan vaksin itu kita tahu bersama, pemerintah berupaya terus. Agustus sampai Desember vaksin kita lumayan banyak dan akan mencakup yang tadi 208 juta dosis dikali 2 dosis ada 420-an 420-an juta yang harus kita siapkan di tahun ini. Baik, Dokter Maksi, terima kasih atas informasinya. Tentunya kita sama-sama menunggu bagaimana realisasinya nanti, karena banyak ibu hamil yang juga ikut menunggu bagaimana nanti realisasi yang akan diberikan oleh Kementerian Kesehatan terhadap vaksinasi ini sendiri. Dokter Maksi dan juga Dokter Ari, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia. Terima kasih, Iqbal. Sama-sama, Dok. Terima kasih, Iqbal. Terima kasih.